Berikut saya akan menjelaskan pengisian untuk bagian perencanaan ya, dari investasi aset sampai analisa kelayakan usaha untuk rencana keuangan klinik kecantikan. Jadi masing-masing aplikasi itu sudah dilengkapi dengan modul asumsi tersendiri, walaupun ada bagian yang sama, tapi ada satu yang memang dikhususkan untuk usaha klinik di sini. Dan dalam perencanaan ini, teman-teman bisa mengisikan mulai dari aset dulu, atau penjualan dulu, ataupun ingin men-set modalnya dulu di sini. Ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan mulai dari pengisian investasi aset. Di investasi aset ini, teman-teman bisa mengisikan rencana alat-alat yang mau dibeli untuk klinik kecantikan tersebut. Jadi bisa diisikan investasi asetnya di sini, namanya ya, kemudian jumlah pembeliannya, satuannya, kemudian harga satuannya. Kemudian yang harus diperhatikan adalah di sini adalah tabel asumsi. Yang harus diisikan berikutnya adalah rencana pengeluarannya. Jadi ini kan mau beli aset. Aset ini rencananya mau dibeli kapan? Dibeli di bulan pertama kah, bulan kedua, bulan ketiga, dan bagian dari aset ini mana yang akan menggunakan modal, mana yang akan dibeli nantinya berdasarkan operasional, dalam artian kalau sudah menghasilkan baru dibeli. Jadi itu semuanya untuk aset di set di sini hanya pengeluarannya yang teman-teman bisa set per bulannya agar nanti bisa muncul di proyeksi kas-nya. Sebagai contoh di sini misal membeli mesin laser. Nilainya 400 juta. Oke, semuanya dibeli di bulan pertama. Maka diisikan di sini 400 juta. Tapi kalau misalnya nanti ada yang 3 buah kursi perawatan, harganya 10 juta, mau dibagi dalam 3 bulan pembeliannya. Jadi 10 juta, 3 bulan bisa diketik begini. Atau kalau misalnya ada alat yang mau dibeli, misalnya renovasi ada 4 kali pembayaran. Misalnya pembayaran pertama 50 juta, Oke, pembayaran kedua 50 juta juga, sampai pembayaran keempat. Nah, bisa ditulis seperti ini, jadi teman-teman bisa membagi dari pembayarannya. Kemudian dari bagian kas ini harus di set ya, kolom mana atau bulan mana yang akan masuk dalam anggaran permodalan. Jadi di sini ada pilihan ya dan tidak. Tidak ini sama dengan kosong ya. Jadi kalau dikosongin ini sama dengan tidak sebenarnya. Jadi kalau ini dipilih ya, maka kolom yang ada ya-nya ini akan masuk ke bagian permodalan. Dan ini adalah aset. Jadi kalau kita lihat di bagian permodalan, investasi aset ini adalah berdasarkan dari kolom-kolom yang tulisannya ya di sini, di mana total dari sini adalah 800 juta. Ya. Oke, kemudian berikutnya jangan juga lupa untuk di set kategori asetnya di sini, ya, agar bisa muncul di bagian penyusutan. Jadi kalau kita lihat penyusutan di sini nanti, nah kalau kategorinya itu ada maka akan muncul di sini dan akan bisa disusutkan sehingga bisa dijumlahkan di neraca dan laba rugi. Jadi bisa dijumlahkan penyusutannya di sini, ya. Dan juga bisa muncul di laporan laba rugi di bagian bulanannya, beban penyusutan. Jadi kalau nggak di set kategorinya, maka perhitungan penyusutannya tidak akan muncul di laporan neraca dan laba rugi. Setelah itu untuk investasi non-aset. Non-aset ini lebih ke yang sekali bayar, atau memang tidak ada penyusutan jadi sekali bayar, kemudian ya sudah habis. Jadi tidak bisa dijual lagi, karena memang tidak ada nilainya, tapi perlu dikeluarkan agar operasional bisa berjalan. Paling mudah adalah sewa ruko. Kontrak ruko itu bukan aset, karena setelah kontraknya selesai ya sudah, gitu ya. Nah, sekarang di sini bisa diisi yang pengeluaran dibayar di muka, di mana di sini ada beban pengembangan usaha, kemudian pembelian sistem manajemen klinik. Ini bisa kalau teman-teman ingin masukkan ke aset juga bisa, tapi di sini saya lebih memasukkannya ke beban pengembangan usaha, kemudian training juga sama. Di sini diisikan jumlahnya, kemudian di sini bulan pembayarannya. Yang dimaksud bulan pembayaran itu adalah kapan
nilai atau jumlah ini mesti dibayarkan. Jadi misalnya di bulan 1, ya dibayarkan di bulan 1. Mungkin saya ambil contoh yang kontrak ruko 1 tahun ini. 90 juta dibayarkan di bulan pertama, tapi itu sebenarnya untuk pembayaran selama 12 bulan. Kenapa ada periode penggunaan? Ini untuk pengisian di bagian laba rugi. Jadi kalau kita lihat kontrak ruko 90 juta di laba rugi, ini beban sewa tempat ya. Kita akan melihat di laba rugi, beban sewa tempat, ini ada 7,5 juta. Munculnya dari mana? Munculnya dari investasi non-aset ini selama 12 bulan. Tapi dia di laporan arus kas, dia tidak akan muncul sebagai bulanan, tapi sebagai pembayaran senilai 90 juta tadi, dan itu muncul di rekap pengeluaran dibayar di muka. Walaupun di sini ada beban, mungkin pertanyaan kenapa tidak muncul di beban sewa tempat di sini? Sebenarnya bisa, hanya saja di sini saya memang lebih membuat merekap saya jadi satu. Tapi kalau teman-teman ngerasa lebih comfort, tapi saya pengennya ada di beban di sini gitu, pengeluaran kasnya 90 juta. Teman-teman bisa membuat ini menjadi angka 0 ya. Tadi pengeluaran dibayar di muka menjadi angka 0 atau angka yang disesuaikan ya, bisa diketik manual di sini. Kemudian di sini tinggal ditambahkan beban sewa tempat 90 juta. Tapi tentu saja kalau teman-teman lebih paham Excel, akan lebih mudah untuk teman-teman memodifikasi rumusnya di sini untuk menyesuaikan dengan asumsi yang teman-teman inginkan. Itu untuk non-aset. Kemudian berikutnya dari non-aset ini ada namanya anggaran modal. Jadi sama seperti tadi aset, cuma bedanya kan kalau aset ini anggaran modal dipilih per kolom. Tapi untuk pembayaran di muka, ini hanya perlu dipilih anggaran modal ya atau tidak di sini. Ya, tidak atau kosong. Jadi begitu ini ya, maka dia akan muncul senilai ini 50, 25, 30, 80, 170 tadi pembayaran di muka, dia akan muncul sebagai bagian dari permodalan. Ya, ini 170 juta udah terlihat ya. Oke, kemudian jangan lupa juga di sini kita mengisikan kategori bebannya. Ya, beban pengelolaan usaha, sewa tempat, tadi untuk muncul di mana? Agar muncul di laporan laba rugi. Itu untuk pengeluaran di muka. Kemudian masuk ke bagian penjualan. Nah, di sini untuk klinik kecantikan dibuat modul terpisah untuk pengisian asumsi yang mengkhususkan ke klinik atau salon sebenarnya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat bahwa ada tabel di atas yang berisikan baris dokter. Jadi di sini misalnya kecantikan kan ada dokternya juga. Teman-teman bisa mengisikan dokternya, dokter spesialis apa di sini, misalnya kulit bagian apa, atau dokter ya saya melihat 1, 2, 3, 4. Kemudian jam prakteknya di sini dalam bentuk jumlah. Misalnya ada yang dokter prakteknya tidak di satu tempat, tapi ada di beberapa tempat. Di sini teman-teman bisa isikan misalnya hari Senin, dokter pertama 4 jam, dokter kedua 8 jam ya. Teman-teman bisa diisikan di sini sampai hari Minggu. Kalau tidak praktek ya tulis saja 0. Sehingga total per minggu dari masing-masing dokter akan dijumlah secara otomatis di kolom ini. Kemudian kita bisa isikan asumsi yang pasien yang bisa dilayani dokter dalam 1 jam. Misalnya satu dokter melayani satu pasien ada yang 15 menit, ada yang 20 menit, ada yang 10 menit. Jadi ini asumsinya kalau 15 menit berarti 1 jam bisa handle 4 pasien. Sehingga total pasien yang bisa dihandle ya, itu adalah dalam 1 minggu adalah 4 dikali 32 untuk satu dokter ini. Ya. Kemudian di sini bisa kita lihat kalau misalnya bukanya seminggu itu 6 hari, maka rata-rata pasien itu adalah 21 pasien per hari. Ya. Kemudian kita bisa masukkan hari per bulan. Jadi misalnya kalau tadi Senin sampai Jumat, 6 hari, anggap 1 bulan, total ada 26 hari. Ini bisa diedit ya. Jadi tinggal diisi misalnya prakteknya terus 30 hari atau yang dokter ini dia sudah fix prakteknya setiap bulan hanya 20 hari, seperti itu ya. Jadi ini angkanya bisa dirubah. Kemudian sehingga kita bisa mendapatkan total dalam 1 bulan pasien yang bisa dilayani, bisa mendapatkan, ya betul, pasien yang bisa dilayani adalah 555 pasien untuk dokter 1. Ya,
dihitung lagi, dihitung juga untuk dokter-dokter berikutnya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan angka total yang nanti akan dijadikan referensi untuk total pasien yang bisa dilayani per bulan. Kemudian kita bisa isikan tarif masing-masing dokter kecantikan tersebut. Kemudian ini dari total ini kan kapasitas ya. Nah, di sini kita bisa isi kira-kira okupansinya atau asumsi yang agak real dilayani pasien per dokter itu berapa persen. Jadi di sini ya ditulis saja asumsi 60%. Ini kita sebenarnya membuat asumsi rata-rata per bulan. Nanti kita akan adjust lagi bulan per bulannya. Misalnya 60%, 60%, 60%, seperti itu. Sehingga jumlah per bulan itu sudah dibuat menjadi, sudah dihitung angkanya menjadi seperti ini. Sehingga dari tadinya total kapasitas 2.400 menjadi sekitar 1.400. Sehingga kalau dikalikan dengan tarifnya, itu totalnya adalah segini. Dan dari pendapatan atau dokter ini, kita bisa mendapatkan nilai transaksi sebesar hampir 400 juta. Nah, kemudian kita bisa mengisikan di sini, kita dengan dokternya itu bagaimana, apakah dokter itu kita rekrut, jadi sebagai bagian dari SDM-nya klinik kecantikan, atau bagi hasil, profit sharing. Nah, di sini kita bisa masukkan dokternya. Kalau misalnya dokter itu karyawan, kita bisa isikan ini 0. Tapi kalau misalnya dokter itu adalah kita bagi hasil dengan dokternya, misalnya 50-50, 40-60, 70-30, kita bisa isikan di sini bagian dari dokternya. Sehingga kita bisa mendapatkan, ya, ini share-nya ya, mendapatkan share dari dokternya adalah sekian, bagian yang ke kliniknya adalah sekian. Jadi kita bisa melihat di sini dari angka hampir 400 ini, klinik mendapatkan 230 jutaan. Ya. Tapi ini tadi udah ada plusnya, ini ada dokter juga yang bekerja sebagai karyawan di klinik tersebut. Kemudian di sini kita bisa mengisikan dari transaksi itu berapa HPP yang tidak berkaitan dengan dokter. Contohnya adalah seperti penggunaan sarung tangan, atau penggunaan tisu, atau penggunaan bahan-bahan obat-obatan yang memang bagian dari layanan kecantikan tersebut. Ya. Jadi di sini kita bisa isikan nilainya berapa, 10.000 atau 5.000, sehingga kita bisa mendapatkan HPP per bulannya untuk non-dokter adalah sekian. Sehingga kita, ya jadi ini laba rugi kotor per bulan untuk kliniknya. Jadi tadi 200, jadi dari 400 dikurangi oleh dokternya, kemudian dikurangi oleh HPP yang non-dokternya. Jadi laba rugi kotornya kurang lebih sekitar 220 juta per bulan. Itu untuk tabel yang bagian atasnya. Dan untuk dokter ini jangan lupa juga di set, walaupun nanti di contohnya sudah dibuat seperti ini. Kalau misalnya teman-teman merubah kategori pendapatannya di sini, ya dirubah di sini. Jangan lupa juga untuk merubah kategori yang di sini jika berbeda. Kalau ini kan saya masukkan pendapatan dokter, tapi kalau berbeda jangan lupa juga untuk dirubah, diganti sesuai yang diganti di format laporan keuangan. Tadi kan baru yang berkaitan dengan dokter. Sekarang berkaitan dengan layanannya. Ya. Jadi yang berkaitan dengan layanannya adalah layanan apa saja yang diambil pada saat konsultasi dengan dokter. Jadi gini, perhatikan di sini ada pasien dan non-pasien. Jadi pasien itu selain konsultasi, dia juga ngambil layanan. Ya. Kecuali kalau harga ini sudah termasuk harga layanannya. Ya. Jadi, misalnya facial reguler, yang handle-nya bukan dokternya, misalnya ada perawatnya. Dan harganya 400.000. HPP-nya teman-teman bisa isi, ya asumsi aja ini saya sih ngasih angka 35%. Kalau dia sudah ada angka fixnya atau lebih kecil, lebih besar, teman-teman bisa sesuaikan di sini sendiri ya. Kemudian ini pasien. Tadi kan ini ini kenapa ada persentase ya. Ini angka random, lebih ke angka asumsi saja. Jadi dari pasien-pasien yang datang ya,
Kan tadi total ada berapa pasien? Nah, jadi dari total pasien kan ini tadi yang realistis. Dari total pasien yang datang, itu berapa persen yang ambil facial reguler? Ya, di luar konsultasi dokter ya. Asumsinya anggap 2%. Ya, tinggal diisi aja 2%. Ya. Tadi range between itu jangan dijadikan patokan, itu hanya angka random yang saya pasang di sini. Tapi teman-teman bisa masukkan ini berapa? 1%, 3%, 2%, 3%. Jadi masukkan aja, nanti akan muncul jumlah pasiennya di sini. Dan nanti akan dihitung penerimaannya. Ya, kalau dari berdasarkan jumlah pasien. Dan di sini berapa yang non-pasien? Maksudnya non-pasien adalah datang, tidak ketemu dokter, tapi langsung perawatan. Jadi sebenarnya ini bisa nol. Jadi misalnya ini, nggak ada nih facial regular, semuanya rata-rata non-pasien. Kita langsung datang, tidak konsultasi dengan dokter. Ya. Jadi misalnya ini anggap jumlahnya per bulan anggap ada 20 gitu kan. Nah, langsung muncul angkanya. Jadi bisa diisi dua-duanya, persen pasien berapa, non-pasien berapa, atau salah satu. Nah, ini contohnya. Sehingga pada kita bisa mendapatkan total dari penerimaan ini. Jadi berdasarkan masing-masing kategorinya. Jadi jangan lupa juga dibuat kategorinya perawatan wajah, perawatan tubuh, perawatan spesial. Nanti akan dijumlah angkanya akan muncul di sini. Pendapatan perawatan wajah sekian, tubuh sekian, ya akan muncul secara otomatis. Sehingga angka gambaran kasar per tahun adalah yang di sebelah kanan ini. Kenapa ada angka gambaran kasar per tahun di sebelah kanan? Karena nanti ini akan dijadikan referensi pada saat membagi distribusi penjualannya. Oke, kemudian di kategori, di sini kategori 1, 2, 3, ini dia akan merekap. Jadi kalau kita lihat ini HPP dokter tadi ya, yang mengurangi bagian dari klinik, yang ini. Kemudian di bawahnya ada HPP perlengkapan, ini tadi yang HPP non-dokter di atas ya. HPP non-dokter yang ini. Kemudian HPP obat-obatan, ya. Ini sebenarnya masuknya HPP yang ini nih. Jadi sebenarnya nggak cuma obat-obatan saja, hanya kategorinya saya tulis obat-obatan, tapi HPP biaya-biaya yang muncul untuk perawatan ini. Dan overhead. Nah, yang ada formulanya yang berikut, yang 1, 2, 3 ini. Tapi teman-teman bisa memberikan tambahan di sini untuk HPP lain, seperti contohnya listrik, apabila ingin dimasukkan. Dan jangan lupa di sini untuk dipilih ya kategori HPP-nya agar bisa muncul di laporan laba ruginya. Setelah asumsi penjualan ini diisi, dan sebelah kanan sudah muncul angka-angkanya, kita bisa masuk ke bagian pendapatan HPP ini. Dan tadi seperti yang saya sampaikan, ada angka per tahun, ya total per tahunnya, baik itu jumlah pasiennya maupun dari penerimaan. Nah, sekarang kita akan membuat distribusi. Karena secara realitanya kan kalau kita balik ke penjualan, 1 bulan jumlah pasien langsung sekian kan sepertinya kalau usaha baru bukannya tidak mungkin, tapi butuh marketing yang sangat atau promosi yang sangat gencar. Sehingga di sini di bagian pendapatan yang harus dilakukan adalah membuat distribusi bulan per bulannya. Kalau memang asumsinya adalah bulan pertama, kedua, ketiga rame, kemudian turun, atau bulan pertama, kedua pengenalan, jadi masih cari bentuk, nah teman-teman bisa mengaturnya di sini. Sebagai contoh, bulan pertama pasiennya dari yang tadi realistisnya 60% itu, okupansinya, ini hanya 2,5%. Kemudian berikutnya 5%, naik 6%, 7%, kemudian nanti setelah itu bulan ada turun lagi, nah teman-teman bisa mengatur di situ. Dan di sini ada angka 100% yang merupakan penjumlahan dari 1 tahun pertama. Jadi dalam melakukan distribusi harus memastikan bahwa totalnya itu adalah 100%. Artinya begini, kalau teman-teman misalnya dirubahin 5%, otomatis ini berubah. Teman-teman harus menyesuaikan tempat yang lain untuk menurunkan sehingga menjadi 100%. Ini misalnya 1 kali 5%, masih selisih 1,5%. Ini 1 kali 5,5%. Oke, ada 100% lagi sekarang. Sehingga akan muncul total per tahunnya. Kemudian juga
pendapatan per tahunnya. Ya. Jadi di bagian pendapatan ini hanya distribusi secara persentase yang teman-teman isikan. Dan itu hanya di tahun pertama. Karena begitu di tahun kedua, ini sifatnya pertumbuhan. Bedanya adalah ini kita tidak menentukan distribusi lagi. Kita sudah mengisikan kira-kira di bulan ke-13 itu ada pertumbuhan berapa persen. Misalnya ini saya langsung aja isi 10%, kemudian habis itu naik 1%, kemudian tidak ada pertumbuhan 0%. Ini bisa dirubah misalnya naiknya 2%. Ya, ini 1%. 1% itu terhadap bulan sebelumnya. Jadi akan naik terus ya sampai kalau memang teman-teman mengisikannya selalu ada pertumbuhan. Ya. Jadi dari angka ini, teman-teman kemudian bisa mengisikan kembali nih pendapatannya, kategori laporan bagian pendapatan di sebelah kiri, kategori biaya variabel di sebelah kanan. Ya. Jadi ini tinggal dirubah, terutama kalau memang berbeda atau memang teman-teman ada yang merubah di bagian format akun keuangannya, teman-teman bisa memilih ulang di bagian kategori pendapatan maupun biaya variabelnya. Sebagai contoh di sini nih HPP layanan lainnya satu ini merah ya. Ini tuh nggak ada berarti. Jadi teman-teman harus ternyata tidak pakai satu. Dia menjadi hijau. Jadi masuk HPP layanan lainnya. Kalau itu sudah diisi, pada dasarnya asumsi sudah selesai. Kemudian asumsi berikutnya, asumsi pendapatan, penjualan, dan investasi yang sudah selesai. Nah sekarang kita bisa masuk ke bagian asumsi biaya tetap atau pengeluaran operasional. Jadi sama di sini kita bisa mengisikan misalnya SDM yang dibayar, tidak ada direktur, dokter, perawat, kemudian tenaga administrasi dan lain-lain. Kita uraian untuk keterangan ya, bisa diisikan keterangan apa saja. Kemudian satuannya, jumlahnya, per bulannya, kemudian totalnya. Ya, di sini udah saya kalikan ya. Jadi total ini adalah jumlah kali biaya. Yang berikutnya silakan adalah distribusi dari pengeluaran bulanan ini. Kalau membuat rencana usaha biasa, biasanya kan biaya operasional langsung 5 orang semuanya dibayar bulan pertama dan lainnya semua langsung sehingga biaya tetap per bulan adalah sekian. Sekian itu langsung dikali 12. Nah, di sini itu saya lebih melihat pendekatan yang realistis di mana teman-teman bisa mencoba menyesuaikan dengan realitas di lapangan. Jadi misalnya direktur di-hire di bulan pertama, tapi dokter mungkin nanti di bulan kedua. Kemudian ada perawat mungkin di bulan ketiga baru mulai muncul. Atau kalau misalnya ada renovasi dulu, berarti ini kan semua SDM akan mulai di bulan keempat dan seterusnya. Ini bisa diisikan angka-angkanya di sini. Ya. Bisa diisikan angka-angkanya di sini dan bisa kemudian sama seperti sebelumnya. Ya, di bagian aset harus dipilih bulan berapa yang masih berada dalam tanggungan modal. Ya, kita bisa pilih ya di sini untuk ditanggung dalam permodalan dan kosong atau tidak yang tidak ditanggung oleh permodalan. Dan jangan lupa juga kategori pengeluarannya di sini harus diisi agar bisa muncul di laporan arus kas dan laporan laba rugi. Kalau ini sudah, maka kita bisa melihat profil di bagian permodalan. Nah, jadi sini kan sudah ada ini rekap totalnya. Perhatikan ini adalah semua pengeluaran atau investasi yang berada dalam tanggungan modal. Jadi teman-teman bisa mengejas. Misalnya apa ini terlalu besar atau terlalu kecil, teman-teman bisa balik ke apakah itu aset, ataukah investasi non aset, ataukah asumsi penjualan, ataukah biaya operasionalnya untuk menyesuaikan dengan target permodalan teman-teman. Di bagian atas ini adalah total kebutuhannya ya. Jadi bukan total investasinya, tapi total kebutuhan investasinya. Jadi ini sebagai referensi, kemudian teman-teman bisa masukkan di sini. Jadi teman-teman bisa memilih pemilih modalnya, misalnya teman adalah founder ya, pilih kategorinya founder, sahamnya berapa persen, jumlahnya adalah sekian. Demikian juga selanjutnya, sehingga dapat ini dari investor dan modal founder adalah 1M misalnya. Kebutuhannya 1,1. Kemudian uang itu akan diterima kapan? Nah, ini perlu diisi di sini. Bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-1 ya. Nanti ini akan muncul di arus kas. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran secara kas
kira-kira dengan uang yang muncul di bulan sekian, pengeluarannya ketutup atau tidak, gitu kan. Kemudian ada modal pinjaman. Nah, pengisian modal pinjaman dalam mengisi nama bank, bunganya, tenornya, jumlahnya. Nanti bunganya akan dihitung secara otomatis dan angsuran akan dihitung otomatis di kalkulator pinjaman ini. Nah, akan masuk ke perhitungan laba rugi juga secara otomatis. Dan itu bisa dipelajari di bagian penggunaan kalkulatornya. Jadi angka-angka ini semua akan dihitung secara otomatis sehingga nanti menghasilkan total investasi 1,3. Jadi penggunaannya 1,1, ada cadangan sekitar 200. Ya. Jadi fungsi aplikasi ini adalah teman-teman bisa membuat asumsi sesuai realitas. Jadi disikan awal, kemudian dicek lagi harga-harganya, dicek lagi harga kondisi pasar bagaimana, dirapikan lagi, di-adjust lagi, begitu seterusnya, hingga teman-teman bisa mendapatkan proyeksi usaha atau proyeksi keuangan yang mendekati realitanya. Kemudian di sini ada bagian analisa kelayakan usaha. Ya, ini sudah dihitung otomatis semua, di mana di sini paling mudah adalah teman-teman bisa melihat di bagian depan ini, ya, ini hijau-hijau-hijau, itu artinya semua parameter baik, ya. Baik artinya sesuai dengan target dari teman-teman dengan perhitungan yang ini. Cuma ya tadi hitungannya baik, itu parameternya baik, tapi asumsi-asumsinya sudah realistis atau enggak, itu challenge di teman-teman sendiri. Di sini yang perlu diisi adalah kriteria. Ini teman-teman bisa googling juga di internet kriteria defaultnya untuk usaha itu berapa, tapi di sini sudah diisikan kriteria-kriteria default yang kemungkinan berubahnya adalah tinggi untuk bagian seperti misalnya balik modal. Mungkin klinik yang satu teman-teman pengen balik modal kurang dari 12 bulan, ada yang kurang dari 24, ada yang kurang dari 36, teman-teman bisa mengisikannya di sini. Demikian juga B2C rasionya, return on investment-nya. Kalau secara terminologi atau istilah teman-teman bisa googling di internet, ya. Oke, itu untuk penjelasan perencanaan. Jadi silakan teman-teman ngoprek di sini untuk bisa mendapatkan perencanaan yang sesuai yang teman-teman inginkan.